Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaldaghul mu'min min juhrin wahidin marratain. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sepatutnya orang mukmin itu disengat dua kali dalam satu lubang. Tidak sepatutnya seorang mukmin itu disengat dua kali dalam satu lubang. Maka di dalam hadis ini seorang mukmin itu hendaknya mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Jangan sampai dia tersengat dua kali di lubang yang sama. Jangan sampai dia terjatuh dua kali di tempat yang sama. Maka kehati-hatian dalam berbuat, kehati-hatian dalam bertindak itu harus terus dihidupkan dalam perbuatan kita. Jadi melakukan segala sesuatu itu hendaknya menggunakan prinsip kehati-hatian. Melihat, berpikir sebelum melakukan tindakan. Apalagi ketika seseorang sudah pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan yang di hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat kepada mereka serta tidak mensucikan dosa mereka. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Tiga golongan Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihat mereka, dan tidak akan membersihkan, memberikan ampunan kepada mereka. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibni sabil. Orang yang memiliki kelebihan air di tengah gurun, lalu ia menolak memberikannya kepada orang yang musafir. Orang yang punya kelebihan air di tengah gurun, ada musafir yang membutuhkan air, dia tidak mau memberikan kelebihan airnya kepada orang tersebut. Ini manusia yang di hari kiamat Allah tidak memberi ampunan dan Allah akan menyiksa dia. Allah tidak memperdulikan orang ini di hari kiamat sebagaimana di dunia dia tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Sebagaimana dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain, maka di hari kiamat Allah pun membiarkan dia menderita. Di saat Allah mengampuni sebagian hamba-hambanya,
mencurahkan rahmat kepada sebagian hamba-hambanya, orang-orang model kayak gitu, kayak gini yang di dunia dia tidak peduli dengan penderitaan saudara-saudaranya padahal dia mampu membantu, maka Allah biarkan dia menderita. Jelas bagi kita semua bahwa seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya menderita, mengalami kekurangan padahal dia mampu untuk membantu. Padahal dia mampu untuk membantu. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asri fahalafa billahi la akhadhaha bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. Dan seorang yang menjual barang kepada saudaranya sesudah asar, lalu ia bersumpah kepada Allah bahwa ia akan mengambilnya dengan harga sekian-sekian, maka saudaranya pun membenarkannya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Di golongan yang kedua, orang yang melakukan transaksi dengan saudaranya. Dia menjual barang kepada saudaranya dan dia bersumpah kepada Allah bahwa ini harganya sekian, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dia membohongi, mengkhianati saudaranya. Dan disebutkan di sini kata-kata sesudah asar, ya. Ini bukan membatasi larangan ini kalau dilakukan sesudah asar, ya. Artinya di sini hanya sebagai penekanan akan pentingnya waktu. Waktu asar itu salah satu waktu yang penting. Terkadang orang setelah melaksanakan sholat yang seharusnya dia melakukan kebaikan, menunjukkan kejujuran, tapi justru pada saat itu dia mengelabui, mengkhianati, membohongi saudaranya. Maka orang-orang yang tidak jujur, yang berdusta, apalagi dustanya diperkuat dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mereka akan betul-betul merintih kesakitan, menangis di hari kiamat. Di dunia mungkin mereka mendapatkan sesuatu, membohongi saudaranya. Maka di sini kita wajib betul-betul memperhatikan soal kejujuran. Kita wajib untuk jujur dalam semua transaksi kita, muamalah kita, termasuk transaksi jual beli kita. Dan hati-hati dengan janji, harus menepati janji. Jangan sampai kita sudah berjanji, namun karena ada godaan-godaan atau tawaran-tawaran yang lain, kita pun mengkhianati saudara kita. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Muttafaqun alaih. Dan seseorang yang berbaiat kepada pemimpin, ia tidak berjanji berbaiat kecuali untuk kepentingan duniawi. Jika pemimpin itu memberinya, maka ia akan setia, dan jika tidak, maka dia tidak akan menepati. Orang sudah membaiat pemimpinnya. Orang kalau membaiat pemimpin di dalam Islam itu ketika dia diangkat, dia dibaiat oleh rakyat. Janji setia. Baiat itu menunjukkan apa? Pemimpin maupun rakyat sama-sama akan menjalankan kewajiban mereka masing-masing. Pemimpin punya kewajiban untuk menjaga akidah dan dunia rakyatnya.
Rakyat punya tugas untuk membantu pemimpinnya dalam hal ketaatan, untuk mendukung pemimpinnya dalam hal kebaikan. Tapi orang ini dia membaiat seolah-olah dia itu akan memberi bantuan, akan menjalankan kewajibannya, tapi ternyata dia membaiat itu hanya untuk mencari keuntungan duniawi. Dia dekat untuk mencari keuntungan duniawi. Tidak ada kepentingan kecuali dia mendapatkan keuntungan. Orang yang cari keuntungan, ketika dia dekat dengan kekuasaan atau mendukung kekuasaan, maka sikapnya itu akan berubah tergantung berapa yang dia dapat atau apa yang dia dapat. Ini hampir sama seperti partai politik pada saat ini, Pak. Rata-rata yang dekat dengan kekuasaan, atau yang disebut dengan penjilat, seolah-olah mendukung, seolah-olah berbicara demi negara, tapi sebetulnya ada tujuan. Maka ketika mereka tidak mendapatkan dunianya, mereka melawan, menentang. Kalau dikasih ridho, tidak dikasih tidak ridho. Kedekatannya, baiatnya hanya satu, tujuannya duniawi, mencari keuntungan duniawi. Ini manusia seperti ini luar biasa. 3 golongan ini bahkan banyak masihan. Orang-orang yang pertama yang punya harta berlebih, Pak, dia tahu saudara-saudaranya membutuhkan itu, tapi dia tutup mata. Yang kedua, ahli kedzib, pengkhianat dalam janji-janji yang diutarakan, termasuk transaksi. Bahkan dia bersumpah, akhirnya dia ternyata membohongi saudaranya. Yang ketiga, orang-orang yang hanya mencari keuntungan ketika mereka membaiat penguasanya. Ini 3 golongan, na'udzubillah, yang di hari kiamat termasuk orang-orang yang paling sengsara. Dan kita lihat bagaimana mereka dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Di dunia mereka mencari keuntungan walaupun dengan merugikan orang lain, maka di hari kiamat mereka pun akan rugi, tidak mendapatkan keuntungan, dibalas berbalik dari apa yang mereka harapkan. Mereka mungkin dapat di dunia, mereka dapat, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa, justru mendapatkan siksa yang sangat besar. Kalau kita simpulkan, ikhwani fillah, dari hadis ini, intinya pesannya apa? Bahwa kita itu hendaknya menjadi betul-betul orang yang satu peduli, yang kedua jujur. Jujur dalam hal niat dan perilaku. Apa yang kita lakukan itu memang kalau kita sudah menyatakan siap untuk membantu, atau ketika kita sudah masuk dalam kegiatan yang memang itu demi kemaslahatan umat, maka jujurlah niat, atau niatkan apa yang kita lakukan itu memang demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan agama. Tidak ada kepentingan untuk pribadinya, tidak ada kepentingan untuk golongannya, tapi memang dia betul-betul berjuang, berbuat lillahi ta'ala, kejujuran, jujur niatnya, jujur lisannya, jujur perbuatannya. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bainan nafkhataini arba'un." Antara dua tiupan sangkakala itu ada masa 40. Nanti sangkakala itu ditiup 2 kali. Antara satu dengan tiupan yang kedua masanya 40, kata Nabi.
Qalu ya Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah ditanya, arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 hari? Qala abait, Abu Hurairah mengatakan, aku tidak berani menentukan 40 hari. Qalu arba'una sana, apakah 40 tahun? Dia pun mengatakan abait, saya tidak berani ngomong, saya tidak berani menentukan. Qalu arba'una syahran, apakah 40 bulan? Qala abait, saya tidak berani. Yani Abu Hurairah belum berani memastikan. Mungkin yang dia dengar ya hanya 40 saja. Maka beliau tidak berani menentukan 40 apa, karena beliau tidak yakin dengan 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Karena mereka sangat berhati-hati kalau menukil apa-apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani menambah, mengurangi. Mereka hanya menyampaikan apa yang didengar. Maka ada jeda waktu antara dua tiupan. Kemudian wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajab adh-dhanab fihi yurakkabul khalqu thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal, muttafaqun alaihi. Dan akan binasa setiap bagian dari manusia, dan akan binasa setiap bagian dari manusia kecuali tulang ekor. Di situ makhluk akan disusun ulang, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, maka manusia tumbuh bagaikan tumbuhnya sayuran dan rerumputan. Yakni kita akan meninggal, binasa, ya, rusak tubuh kita, kecuali nanti tulang ekor. Tapi rusaknya tubuh kita dimakan rayap atau bukan rayap, dimakan binatang atau apapun, itu bukan berarti nantinya tidak akan kembali seperti semula. Allah akan hidupkan dengan air sebagaimana Allah menghidupkan rerumputan dan sayuran. Semua akan kembali, roh jasadnya akan kembali. Itu hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan yang pertama itu tiupan kehancuran alam semesta. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, malaikat Israfil itu sudah memegang, sudah meletakkan trompetnya di mulut, tinggal tunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tiupan amblas. Tentu jangan bayangkan trompet seperti trompetnya kita, ya. Dan jangan main trompet nanti malam tahun baru jangan main trompet, ya. Keluarganya diingatkan, ya, tidak usah beli trompet, beli permen aja nanti. Jadi ini karena nanti musimnya trompet biasanya. Naudzubillah. Yani. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa, ikhwani fillah, mungkin bagi yang belum tahu, di akhir bab dari kitab Riyadhus Shalihin ini memang Imam Nawawi tidak tidak membahas atau menyantumkan hadis-hadis di bawah satu tema tertentu, tapi bercampur. Ya, karena ini sudah terakhir. Jadi hadis-hadis yang berbeda tema-temanya, tapi lebih cenderung pada terkait dengan masalah-masalah akhir zaman dan masalah-masalah akhirat. Ya, nanti masalah surga. Ini bagian terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'a arabiyyun faqala mata as-sa'ah." Ketika Rasulullah SAW berada dalam suatu majlis, ya, sedang berbicara dengan sahabatnya, datang orang Arab Badui. Datang seorang Arab Badui,
lalu bertanya, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Dan orang Arab Badui itu kalau datang, mereka akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau tanya sungkan kepada Nabi. Kalau orang Arab Badui tidak ada rasa sungkan, karena karakter mereka itu tidak basa-basi, melakukan apa yang mereka mau lakukan tanpa adab, ngomong apa yang mereka ingin omongkan. Itu karakternya mereka. Sehingga di satu sisi para sahabat melihat orang Arab Badui itu kadang-kadang pegel karena adabnya kurang, tapi di sisi yang lain mereka senang. Senangnya kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan yang mau ditanyakan sahabat, tapi mereka tidak berani mau tanya. Ya, tapi orang Arab Badui kan los. Ya, pokoknya datang tanya. Tanyanya itu apa yang ada dan tanpa basa-basi, mengatur kata-kata, udah pakai mereka. Terkadang ketemu Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengambil tidak menyebut ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Ya, itulah bedanya orang yang tinggal di pedalaman dan berpindah-pindah, tidak tersentuh dengan pendidikan, dengan orang-orang yang tersentuh dengan pendidikan. Ya, itu memang beda. Sampai hari ini pun kita bisa melihat bagaimana orang yang memang terdidik dengan orang yang tidak terdidik, ya, tidak pernah mengenyam bangku sekolah kalau bahasa kita, ya pindah-pindah, ya, kehidupannya keras, ya akhirnya itu terbawa dalam sikap dan perilaku, bahkan terbawa juga dalam cara berkomunikasi. Dia datang kemudian dia bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Ya. To the point, kapan kiamat itu kapan? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Nabi terus berbicara kepada sahabatnya, karena pada saat itu Nabi sedang ngomong. Ini orang Arab Badui datang nyelah, mata sa'ah. Nabi terus bicara, tidak menanggapi ini. Faqala ba'dul qaum, sebagian sahabat berkata, sami'a maqala fakariha maqal. Rasulullah mendengar pertanyaan ini, tetapi beliau tidak suka pertanyaan itu. Ini jadi sahabat menilai Rasulullah tidak nanggep itu kenapa? Sebagian mengatakan Rasulullah ini dengar sebetulnya, tapi karena tidak senang dengan pertanyaannya. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Nah, Rasulullah tidak dengar ini. Hatta idza qadha hadithahu, sampai Nabi selesai ngomong dengan salah seorang sahabatnya, selesai baru Nabi memanggil, aina sa'il anis sa'ah, ya, di mana orang yang bertanya tadi, yang bertanya tentang hari kiamat. Qala ha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah yang bertanya. Maka Nabi SAW menjawab, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Jika amanah sudah diabaikan, jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Nabi tidak menjawab waktu terjadinya kiamat, karena tidak ada yang tahu waktu terjadinya kiamat. Bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu, Rasulullah tidak tahu. Berdasarkan hadis yang sahih, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Dia tanya, ya Muhammad, kapan? Kabarkan kepadaku, infokan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bodoh-bodoh tidak tahu. Orang Arab Badui ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah hanya menjawab terkait dengan tanda-tandanya. Idza dhuyyi'atil amanah, kalau sudah amanah itu diabaikan oleh manusia, jika pemegang amanah sudah tidak lagi menjalankan amanahnya dengan baik, itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah.
Qala kaifa idha'atuha. Dia pun kembali bertanya, bagaimana amanat itu disia-siakan? Atau bagaimana bentuk amanah disia-siakan? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika suatu perkara dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Ketika amanah disia-siakan, amanah apapun. Kita kepala rumah tangga punya amanah. Amanah untuk mendidik istri dan anak-anak. Bukan hanya amanah memberi nafkah lahiriah saja. Bukan hanya memberi nafkah batin saja. Ada manusia-manusia tidak amanah, tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan anaknya. Dia menyanyiakan amanah. Orang yang memegang jabatan, dia diberi amanah oleh Allah. Namun banyak orang menyanyiakan amanahnya. Dia gunakan jabatannya untuk mengeruk kekayaan sebagai jembatan untuk mendapatkan kekayaan. Dhuyi'atil amanah. Amanah itu luas, Pak. Apa yang diwajibkan kepada seorang hamba itu amanah. Dan di hari kiamat, Pak, semakin dekat dengan kiamat, orang semakin meremehkan amanah. Sudah, amanah itu sesuatu yang tidak lagi dijaga, sesuatu yang mudah untuk dikhianati, dilepaskan, tidak dipedulikan. Salah satu bentuk menyia-nyiakan amanah, kata Nabi, salah satu bentuknya ketika jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan diberikan kepada orang yang tidak layak. Ya, ini sudah terlihat di depan mata kita sudah. Ya, sudah terlihat. Layak tak layak itu bukan nomor sekian. Idza wusidal amr ila ghairi ahli. Maka di dalam Islam salah satu bentuk amanah kita adalah menempatkan orang pada tempatnya. Orang ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, sesuai dengan kapabilitasnya, kemampuannya di bidang tersebut. Bukan karena dia saudara saya, bukan dia karena dia kenalan saya, bukan karena si fulan ini bisa saya manfaatkan, lah. Seluruh amanah ditempatkan, diberikan kepada orang yang memang berhak. Dan amanah terkait dengan jabatan itu tidak hanya dilihat dari kesolehan, Pak. Termasuk dilihat dari apa? Kompetensi, kemampuan. Maka salah seorang sahabat Nabi, Abu Dzar, beliau pernah minta untuk diberi jabatan. Ada tugas, ditolak oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Innaka dhaif. Ya Abu Dzar, kamu ini lemah. Ini bukan lemah fisik, bukan lemah iman. Abu Dzar ini dunia dibuang, Pak. Kita zuhudnya tidak sampai ke Abu Dzar, lah mungkin lah. Ya. Ini orang dunia ini seperti melihat sampah. Itu Abu Dzar. Kata Nabi, kamu lemah. Lemahnya bukan dari aspek itu. Aspek itu 2 jempol. Tapi ada aspek lain yang tidak, yang harus dia miliki dalam hal kepemimpinan itu. Kompetensi, ya. Kemampuan menjaga emosi dan seterusnya. Sehingga setiap jabatan itu memang harus orang yang berhak ditinjau dari apa? Dari kemampuannya yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Imam, ya dilihat kompetensinya apa imam itu. Tidak hanya usia, bukan usia, tapi dilihat, oh imam itu yang dibutuhkan bacaannya bagus, hafalannya banyak, hafalannya, tajwidnya benar, maka dia jadi imam. Jabatan fulan, jabatan tertentu, kompetensinya apa yang dibutuhkan? Selain kesalehan apa?
Itu yang diletakkan, ditempatkan. Itu salah satu bentuk kita menjaga amanah. Tapi ketika itu tidak diperhatikan, ya, asal menempatkan orang, apalagi kepemimpinan negara, itu bencananya luar biasa. Semakin besar kedudukan, ya, posisi, itu maslahat mudaratnya itu semakin dampak, maslahat mudaratnya semakin luas. Ini di hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ikhwani fillah, kita lihat juga bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau peduli dengan siapapun. Yang datang orang Arab Badui, tidak berpendidikan, orang desa, orang manapun, tidak ada yang diabaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak punya sekretaris, Pak. Kita orang kadang-kadang, ya Allah, ya ojo Fatihah, wis dukur titik, wis hubungi fulan. Dai ulama akhirnya punya banyak, la haula wala quwata illa billah. Nabi tidak, Pak. Kadang-kadang ada seorang kalau sudah tinggi jabatannya, kedudukannya, Pak, WA tidak dibalas, dibocotok. Iki akhlak apa? Berseberapa tinggi Anda dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Rasulullah siapapun menyapa disapa oleh Rasulullah, dibalas oleh Rasulullah SAW. Ini terkadang ya akhi, buru tenar sedikit sudah, ya haula wala quwata illa billah. Apalagi kalau dia orang berilmu syar'i, dia ngerti agama, lebih berat itu. Siapa Anda ya akhi? Ada bukan akhlakul Rasul SAW. Dan Nabi siapapun dilayani oleh Rasulullah SAW, tak peduli di siapa. Dan bagaimana akhlaknya Rasulullah? Rasulullah ketika bicara, dan Nabi itu kalau bicara apa? Tak pernah memalingkan wajahnya, fokus dengan orang yang diajak bicara, siapapun dia. Siapapun dia, beliau berbicara dengan segenap raganya. Melayani baru selesai, ini selesai baru beliau melayani yang lain. Hadza akhlak. Padahal kalau Rasulullah mau marah bisa ini, Pak. Antum kita orang bicara, Pak, dan antum apalagi antum punya kedudukan, ngomong disela langsung. Loh. Tapi tidak Rasulullah. Aina sa'il? Di mana tadi yang bertanya mana? Tidak tengkat dijawab oleh Rasulullah. Dia tanya dijawab lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, kalau tidak punya sifat tawadhu tidak bisa. Ini Nabi itu Nabi Sayyidul Mursalin, Pak. Pemimpinnya para Nabi, pemimpinnya para Rasul. Jadi bayangkan Nabi bukan kayak kita. Ini Nabi para Rasul itu manusia mulia, pemimpinnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siapapun datang kepada beliau, beliau berbicara, beliau menjawab, beliau Allahu Akbar. Hadza akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu. Dan ini yang harus kita jaga. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika pemimpin sudah mulai menyimpang, ya, maka tetap sholat di belakang mereka, Pak. Tidak boleh melepaskan diri dari mereka. Jadi dulu pemimpin itu ya menjadi imam. Khalifah itu juga imam di masjid-masjid besar. Sehingga siapapun jadi pemimpin dia pasti imam. Ketika lewat masa-masa khulafa ar-rasyidin, itu muncul kata Nabi SAW pemimpin-pemimpin yang akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana sikap kita? Jangan berontak, jangan tidak mau sholat di belakang mereka, tetap sholat di belakang mereka. Kalau mereka benar, pahalanya untuk mereka dan kalian. Kalau mereka keliru, maka bagi kalian pahalanya dan atas mereka dosanya.
Jadi jangan khawatir, jangan-jangan ini pemimpin ini tidak wudhu iki, orang tidak tahu, tidak ngerti agama. Bukan urusan. Kalau dia jadi imam, ikuti. Ya. Kecuali kita tahu betul, umpamanya ada seorang imam tidak wudhu temenan, yo jangan di belakang. Tapi kalau jangan-jangan lah, karena kalau dia keliru, dosa, ada sesuatu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW ini diantara ikhwani fillah mukjizat Rasulullah SAW, karena Nabi sudah menyampaikan di zaman beliau, ya tentu belum ada beliau pemimpinnya, tapi beliau sudah menyampaikan nanti akan ada orang-orang yang perbuatan mereka tidak kalian kenal. Kenapa? Karena mereka berbuat mungkar. Kalian akan kaget, loh kok berbuat seperti ini? Ini perbuatan apa ini? Bahkan sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, kami perangi mereka ya Rasulullah, kami perangi mereka dengan pedang kami ya Rasulullah. La, kata Rasulullah, ma sallu, selama mereka masih sholat. Dan terjadi betul ya, tentunya setelah Rasulullah meninggal, kepemimpinan di bawah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab mulai banyak terjadi fitnah. Ya, di zaman Sayyidina Uthman, Ali bin Abi Thalib, berbagai macam fitnah sampai kepemimpinan dipegang oleh Bani Umayyah. Di dalamnya bercampur kebaikan dan keburukan. Ada pemimpin-pemimpin saleh, di antaranya seperti Umar bin Abdul Aziz. Namun ada pemimpin-pemimpin fasik, sepakat, yang menyeleweng dari jalurnya Rasulullah dan jalurnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini juga ikhwani fillah, kesalahan imam, ya kesalahan yang tidak diketahui, yaitu bukan urusan makmum. Jadi kalau umpamanya imamnya dia tidak wudhu atau batal atau apa, itu bukan urusan kita. Tetap sah sholat kita. Ya. Tetap sah. Kata Nabi SAW, kalau dia keliru, dia melakukan hal yang tidak baik, dosanya dia bukan ke kita. Kita tetap dapat pahala sholat berjamaah. Itu kalau imamnya tidak bisa dipilih, ya, karena apalagi khalifah itu kan tidak bisa dipilih, Pak. Dia harus jadi imam. Ya. Dan sebagian khalifah itu sudah mulai menyimpang, sudah hidupnya sudah hedonis, sudah ada yang minum khamar, ada yang ini, ada yang itu. Tapi kalau imam bisa dipilih, tentu harus dipilih yang layak, baik dari aspek bacaan, ketakwaan, kemudian pemahaman dia terhadap masalah sholat. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang dihadirkan untuk manusia. Dan ini salah satu keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dihadirkan sebagai umat yang terbaik. Tapi kebaikan umat ini, jika kata Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi pujian sebagai khaira ummah, ini sebetulnya seharusnya menjadikan kita untuk memantaskan diri menjadi khaira ummah. Kita harus sadar, saya ini umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang dipilih oleh Allah, umat yang dihadirkan untuk memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya harus menunjukkan kebaikan saya, memantaskan bahwa saya memang khaira ummah, khairun nas. Kemudian beliau berkata, khairun nas lin nas ya'tuna bihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia untuk manusia
yang datang membawa manusia dalam rantai-rantai belenggu pada leher-leher mereka hingga akhirnya masuk Islam. Di dalam riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajiballahu azza wa jalla, Allah takjub, Allah heran, min qaumin, dari suatu kaum, yadkhuluna al-jannah fis salasil, mereka masuk surga dalam rantai-rantai belenggu. Apa maknanya? Yakni mereka ditawan dan diikat, kemudian mereka masuk Islam dan akhirnya masuk surga. Yakni orang-orang yang ditawan. Tapi yang menawan siapa? Orang-orang Islam. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam dan kemudian mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ketika manusia hidup di tengah-tengah orang yang terbaik, Pak. Ketika dia hidup di tengah-tengah orang yang terbaik, maka dia akan dibawa ke surga. Dia akan dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ditawan, yang nawan siapa? Seorang muslim. Keislamannya akan membuat orang ini tertarik kepada Islam. Keislamannya akan membuat dia tertarik dengan agama Allah, yang akhirnya dia menjadi manusia muslim, merdeka di dunia dan merdeka dari api neraka. Ini pentingnya seorang muslim menunjukkan sikap Islam yang baik, menunjukkan kebaikan Islam kepada umat selain Islam. Dan itu tugas kita, ma'asyiral muslimin. Karena kita memang dihadirkan untuk apa? Untuk mengajak manusia ke jalan Allah, menyelamatkan manusia dari belenggu api neraka. Seorang muslim hendaknya menjadi penyebab orang lain senang dengan Islam, menyebabkan orang lain tertarik dengan Islam, bahkan masuk ke dalam Islam. Dan seburuk-buruk manusia orang yang menyebabkan orang lain lari dari Islam. Seburuk-buruk manusia, Pak. Orang lari dari Islam gara-gara melihat kita. Bukannya kita menjadi orang yang membuat orang tertarik dengan Islam, tapi justru menjauhkan orang dari Islam. Karena sikap buruk kita, karena akhlak kita, perilaku kita, sehingga orang, waduh, kenapa mlebu Islam lek wong ini kok ini? Nah. Dulu ada satu, saya masih ingat, dulu waktu masih ngaji, masih kecil itu, Pak. Ya, satu tempat saya tidak perlu nyebut ya. Ada orang di luar Islam, karena dia sering berinteraksi dengan orang Islam. Nah, diajak, ada salah satu bicara, oh tidak masuk Islam. Ya. Kamu tahu ajaran Islam baik, bla bla. Waduh, wong Islam kayak nyolongan. Ya. Karena memang warungnya sama anak-anak ini sering, ya, jadi banyak yang ngambil jajannya ditinggal. Tapi ya anak-anak kecil. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang Islam dewasa, menunjukkan sikap seperti itu, yang kemudian orang tidak tertarik sama Islam karena melihat perilakunya, itu manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah orang yang dihadirkan sebagai umat yang terbaik, umat dari Nabi yang terbaik, Sayyidul Mursalin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian dari Abdullah bin Abi Aufa, ini terlihat Imam Nawawi rahimahullah taala jadi membawakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat. Jadi perawi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abi Aufa dan Nabi SAW, beliau bersabda, yang paling dicintai Allah dari tempat-tempat yang ada itu adalah masjid-masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaq, pasar-pasarnya.
Bumi yang paling disukai adalah masjidnya, yang paling dibenci pasarnya. Kata para ulama, bukan karena dia pasar, tapi karena apa yang terjadi di dalam pasar. Sudah menjadi hal yang umum. Di dalam pasar itu ada berbagai macam dosa yang dilakukan. Kecurangan para pedagang, kebohongan. Berbeda dengan masjid. Kalau masjid tempatnya digunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Itulah yang menjadi penyebab Allah Azza wa Jalla senang. Dan hadis ini hadis sahih, ikhwani fillah. Hadis riwayat Muslim sahih. Ada orang yang melemahkan hadis ini karena nggak faham. Itu tidak benar itu. Islam bukan agama loh, ya apa? Hanya karena dia dipikirnya Islam itu melarang orang berbisnis, berdagang, dan dianggap hadis ini bertentangan dengan semangat untuk berdagang, berbisnis. Tidak. Nabi tidak melarang kita masuk pasar, tapi diingatkan kalau ini tempat yang tidak disukai oleh Allah, maka hati-hati. Maka kalau masuk jangan melakukan seperti perbuatan mereka. Nabi mempersilahkan kita ke pasar, dan pasar tempat yang memang selalu ada di masa pemerintahan Islam. Ya disitulah memang tempat orang jual beli, berbisnis, ya di situ. Namanya pasar. Bahkan ada doa, ikhwani fillah. Doa ketika masuk pasar. Ya, antum yang sering bolak-balik pasar atau yang punya toko jangan sampai dah hafal itu 20 tahun duduk di pasar, dah ngerti doanya. Eman. Silakan dilihat dalam kitab Hisnul Muslim, ya. Doa masuk pasar itu ada, dan fadilahnya besar ketika baca doa itu. Jadi hadis ini sebetulnya tidak ada masalah, jangan sampai ditolak, ya. Karena ada satu pengusaha, ya, kalau semangat dia ingin umat Islam maju secara ekonomi, menolak hadis ini. Udah benar itu. Loh, ya akhi, hadis itu kalau sudah sanadnya sahih, hati-hati. Kalau sudah sanadnya sahih itu berarti wahyu. Diteliti kalau memang betul sanadnya dan tidak ada masalah, matanya tidak ada masalah, bisa difahami dengan pemahaman yang benar. Ya jangan sampai kemudian kita menolak, itu bahaya. Menolak satu hadis itu bukan sesuatu perkara yang ringan itu. Kemudian dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu min qawlihi qala la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa la akhir man yakhruj minha fa innaha ma'raqatu asy-syaitan wa biha yansibu rayatahu, rawahu Muslim. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, dari ucapannya beliau mengatakan, jika kamu mampu, maka janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang terakhir kali keluar darinya, karena sesungguhnya ia adalah medan pertempuran syaitan, dan di pasar itulah setan menancapkan panjinya. Itulah tempat setan menancapkan panjinya, ya. Dan antum tidak usah terlalu cari mana pembenarannya, masuk pasar aja sudah. Pasar yang kita orang coba lihat itu tempatnya apa. Ya ada bisnis bagus, cuma ada orang-orang yang kemudian melakukan kecurangan, bermaksiat kepada Allah, wanita-wanita menampilkan aurat, ya itu yang dimaksud. Artinya di sini Nabi SAW mengingatkan, ya, atau perkataan sahabat Nabi, jangan pertama kali masuk, keluar yang paling akhir. Artinya apa? Berdiamlah sesuai atau masuklah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan dijadikan tempat kita majelis. Kalau masjid sebaliknya, kalau bisa datangnya lebih awal, keluarnya lebih
akhir. Ojo sebaliknya. Nang pasar jam 7 pasar. Mulai paling telat. Nggak tahu mlebu masjid. Atau masuk masjid paling cepat keluar. Karena ini tempatnya rahmat. Insya Allah tidak ada orang bermaksiat. Isinya rahmat dan kita sudah baca keutamannya. Malaikat mendoakan. Ya berlama-lama di masjid. Kalau di pasar jangan berlama-lama. Kebutuhanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kalau kita penjual ya sesuai dengan waktu kita. Itu karena sesuai kebutuhan. Dan di sini sekali lagi Nabi mengingatkan bahwa di situ banyak syaitan. Maka bentengi diri kita ketika masuk dengan zikir. Lalu ingat betul ancaman-ancaman tentang orang yang berdusta, orang yang berkhianat, orang yang tidak jujur dan seterusnya, agar kita betul-betul tetap menjaga ajaran-ajaran Islam di pasar. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.